Secret Invasion itu parah banget. Itu harusnya, sumpah itu series nggak pernah ada. Ada peningkatan yang gue lihat di The Marvels ini adalah gimana gue bisa lebih suka sama karakternya Captain Marvel. Pas dia keluar angkasa bilang Zikir lagi. zikir, subhanallah. Pas Diaminin sama Nick Fury ya kan. Nanti kita bisa ngerekrut Anaknya Ant-Man. Gue nggak peduli. Anak Ant-Man di film Anak gak jelek. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 89 It's Nothing But Movies. Di episode kali ini, gue baru aja nonton The Marvels dan ini adalah episode spesial karena gue akan ngebahas tentang bagaimana tanggapan dua teman gue tentang film ini. So, langsung aja kita sambut Helmi, Herlambang, dan juga Rendra first, teman-teman semuanya. Kita sudah episode keberapa kali sama Helmi sama Rendra juga. Yes. So far so good ya teman-teman ya. Yeah. Udah nonton, kan gue nonton The Marvels juga barengan sama mereka di premiernya. Dan ini masih fresh banget ya kita ya berarti ya. Udah masih inget ya cerita tentang apa. Baru banget kemarin malam kan. Semalam nyampe ya. 24 jam. Berarti kalau ditayang hari Jumat, pokoknya minggu ini kita udah nonton The Marvels lah. Ini menarik nih, nonton The Marvels dan experience baru juga untuk para pencinta Marvel, khususnya Rendra first sama Helmi. Sebelum gue tanya lebih jauh, gue pengen nanya ekspektasi lu dulu nih. Sebelum kita nonton The Marvels, ekspektasi kalian tentang filmnya tuh? Gue masang ekspektasi itu sumpah rendah banget karena Tos dulu gitu. Sama gue juga sih berarti. Gue juga rendah, oh iya sorry. Oke, lanjut. ya Quantumania yang jadi pembuka fase 5 hancur kan kalau bisa dibilang. Terus Guardians Apa tadi? Hancur tadi ya? Oh iya. Quantumania ya hancur. Hancur, klip, langsung satu. Enggak, terus. Kalau Guardians itu masih lumayan lah. Oke. Masih enjoy. Terus Secret Invasion itu parah banget. Itu harusnya, sumpah itu series nggak pernah ada. Iya ya. Bener banget. Terus dan The Marvels ini kan Itu seharusnya nggak pernah ada. 2 tuh dapat. Terus The Marvels ini kan kalau bisa dibilang lanjutan dari Secret Invasion. Makanya dari Secret Invasion-nya kayak begitu, gue beneran nggak masang ekspektasi apapun sama The Marvels. Dan ternyata buat film yang Gak ada ekspektasi. nggak ada ekspektasi, lumayan. Gue enjoy nontonnya. Walaupun emang masih ada kekurangan segala macam. untuk film yang nggak ada ekspektasi, ini film enjoy menurut lo ya. Lu gimana, Ren? Kurang lebih sama sih. Kalau misalnya ngomongin ekspektasi buat MCU itu belakangan ini kayaknya udah nggak perlu naruh ekspektasi. Karena dari beberapa proyek yang sebelumnya kita ngasih ekspektasi tinggi, terutama kan beres No Way Home, kita tuh kayak dibawa ke puncaknya Marvel lagi beres Endgame kan. Terus dikasih Multiverse of Madness, dikasih Love and Thunder, terus Quantumania, hype yang disediakan di media itu malah bikin filmnya jadi kelihatan jelek karena hype-nya terlalu tinggi. Sedangkan kalau The Marvels mengaca dari proyek-proyek sebelumnya, apalagi Secret Invasion-nya jelek, jadi sebelum gue nonton itu gue bilang, yaudah ini mah proyek selanjutnya MCU aja. Mau bagus, oke, nggak bagus juga, ya udah. Kewajiban aja kita sebagai warga Kincir kudu nonton gitu. Oke, memang harus ngikutin alur Iya, harus ceritanya ngikutin ya. aja. Karena Benar sih. Demi bikin konten. Demi bikin konten. Dan entah nanti film apa yang akan muncul selanjutnya kan pastinya akan berkesinambungan sama film sebelumnya. Makanya kita harus nonton dan ngikutin juga itu kan. aja sih. Iya. Walaupun memang dari pendapat kalian gue simpulin tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan project-project lain. Keterkaitan kuat lah ya, nggak ada keterkaitan kuat sama sekali. Dan Secret Invasion juga project terakhir MCU juga mayoritas banyak yang kecewa dengan project tersebut. Semuanya lah ya, karena memang ini ya series yang sebenarnya bisa dibilang ya agak flop juga ya dari MCU ya. Dan nah The Marvels nih, ekspektasi kalian kan nggak ada, terus pas nonton enjoy. Seberapa enjoy lu sama filmnya? Apa pas pertama kali lu nonton nih, pas opening, lu merasakan experience apa yang ada di The Marvels? Gue kalau dari opening, gue paling suka yang ini, yang sequence animasi, yang doodle. Oh, yang dari Miss Marvel masuk. masuk, Ada series Miss Marvel juga kayak gitu kan treatmentnya. Iya, kan? bener. Betul. Itu bener. Fresh ya Berasa rasanya. banget. Buat lihat di layar lebar itu fresh banget buat film Apalagi MCU. IMAX kan kita nonton kerasa seru sih. Berarti kalau misalkan teman-teman yang suka Marvel atau termasuk kita pun kalau nantinya ada project terbaru dari berbagai studios lah ya, nggak cuma Marvel doang, terus kita nggak ada ekspektasi, itu akan membantu kita untuk lebih menikmati filmnya atau gimana? Kurang lebih iya sih, apalagi kalau misalnya
kayak franchise besar kan, kayak franchise besar dengan ekspektasi yang disambungin sama proyek-proyek sebelumnya tuh bikin kenikmatan menonton kita berkurang. Nah, sedangkan kita udah dapat pengalaman seperti itu pas nonton The Marvels, ekspektasinya nggak tinggi-tinggi banget, jadi lebih bisa dinikmatin sekalipun film The Marvels nggak bisa dibilang bagus banget juga kan, lebih ke standarnya 7 lah ya. Iya. Tapi masih nikmat, apalagi ada peningkatan yang gue lihat di The Marvels ini adalah gimana gue bisa lebih suka sama karakternya Captain Marvel. Walaupun masih kayak di film sebelumnya agak angkuhnya, tapi diredam karena ada fun ketika mereka berinteraksi bertiga gitu. Iya. Itu juga tadi gue tulis di review, di sini tuh Brie Larson nggak sekaku di Captain Marvel. Iya. Karena ada siapa? Iman Vellani sama Teyonah Parris yang pemerannya Monica Rambeau. Kamala sama Monica. Iya. Jadi kelihatan lebih luwes gitu si Iya, Brie Larson iya, di iya. sini. Oke, karakternya berkembang ya. Iya, Karena memang dua karakter yang disandingkan sama dia juga kuat gitu ya dari segi Iya. acting, peran dan karakterisasi di The Marvels ini. Tapi kan judulnya kan The Marvels ya. Yap. Kalian juga nggak berekspektasi apa-apa gitu. Apakah ini The Marvels menjadi sebuah cerita atau sebuah inovasi baru untuk Marvel nanti ke depannya, berpengaruh banget nggak sama MCU nanti ke depannya? The Marvels ini menurut lo semua? Kalau dari post creditnya Iya. ngaruh banget. Kalau dari post creditnya ngaruh banget. Tapi secara team up-nya, kan ini udah team up nih. Berarti kita udah Iya tahu sih, nih bahwa The akhirnya Marvels ada- bakalan jadi tim baru lah di MCU kan. Dan fase selanjutnya juga pasti kan akan disinggung-singgung pastinya nanti. Nah, menurut kalian The Marvels akan impact nggak ke semesta? Kayaknya sih iya ya. Soalnya kalau lihat dari endingnya si Carol tuh jatuhnya bakal jadi mentornya Kamala gak sih? Iya. Oke, jadi Dan si Kamalanya mau ngebentuk, ini nggak apa-apa nih spoiler. Nggak Udah apa-apa. kan Jumat. Iya. Udah nggak apa. Mau ngebentuk yang Avengers kan. Oke. Jadi- Berarti ada di spill tadi ya di nantinya akan ada di yang Avengers ini spoiler dan teman-teman mungkin kalau emang nggak suka spoiler tadi skip aja di awal lah ya. Pelat Dari ngomong awal ya. aja. Tapi ya emang ini Kamala kan memang mungkin kalau udah pencinta Marvel pada tahu kali ya kalau memang yang Avengers bakalan ada Iya, gitu. Dan ini udah setupnya di-tease. udah dari Udah di-tease nih di The Marvels. Nah, oke. Gue pengen ngomongin tentang karakter. Karakter mana yang menurut kalian itu perkembangannya pesat selain Captain Marvel? Perkembangan karakternya oke, dan nantinya ke depannya bakal impact ke semesta MCU, karakter lain selain Captain Marvel. Pasti, kalau gue pasti Iman Vellani, Miss Marvel. Itu dari Miss Marvel yang series sampai Miss Marvel yang sekarang, gue ngeliatnya ini dari segi acting, dari segi perkembangan karakternya itu berkembang jauh lah. Banyak eksplorasi yang akhirnya gue temuin di karakter si Iya sih. Iman Vellani ini, Miss Marvel ini. Kalau menurut kalian ada lagi nggak karakter lain yang jadi highlight? Kalau highlight dari perkembangan ya, tapi Iya. bukan sekedar di film ini bagus atau enggaknya. Kalau dari perkembangan nggak banyak yang berubah sih selain si Captain Marvel, karena beberapa karakter kayak udah stuck dengan motif masing-masing karakter dari proyek sebelumnya, kayak si siapa? Monica Rambeau. Dia tuh kan emang udah digambarkan orang yang punya sentimen negatif ke si Captain Marvel karena ngerasa ditinggalin. Bagusnya di sini tuh dieksplor lebih lanjut dan dikasih konklusinya. Itu sih, jadi menurut gue ya Monica Rambeau. Awalnya kan kita ngelihat si Monica Rambeau di WandaVision tuh kayak orang yang nggak mau bahas Captain Marvel. Kalau disinggung Captain Marvel kayak bete gitu atau bad mood. Pas di sini diliatin ternyata dia tuh merasa ditinggal dan akhirnya dieksplor lebih lanjut. Terus pas ngobrol berdua kita ngelihat oh akhirnya bisa dapat penyelesaian masalah gitu. Gue suka sih momen si Monica Rambeau di sana perkembangannya. Oke, Monica Rambeau ya. Menurut gue. Belum Mi? kalau gue sama kayak lu, Kamala. Kamala ya. Di sini tuh dia ketemu sama idolanya akhirnya si Carol, Captain Marvel. Tapi di sisi lain dia juga ngeliat Captain Marvel tuh bukan superhero yang sempurna kayak yang di planet apa sih yang isinya Skrulls itu kan akhirnya Oh iya, beberapa iya, yang iya, ditinggalin iya. gitu kan. Di situ dia ngeliat ternyata ya superhero emang nggak bisa nyelamatin semua orang gitu kan. Iya, Mesti bisa bikin keputusan yang tepat lah, yang Iya, terbaik iya, gitu iya, kan. iya. Dan akhirnya kan di-apply sama si Kamala pas dia akhirnya ninggalin planetnya si siapa? Yang Park Seo Joon, alatnya Oh iya, itu. alatnya. Supaya si Darben nggak ngambil gelangnya dia kan. Jadi dari situ aja udah kelihatan sih perkembangnya si Kamala. Belajar untuk mengorbankan orang lain Iya, gitu.
nggak bisa nyelamatin semua orang. Itu pelajaran yang didapat sama si Kamala Khan. Iya. Karena memang kalau ngomongin tentang superhero kan memang yang bisa diselamatin itu pasti diutamakan dulu kan. Iya Untuk selamat sih. daripada semuanya hancur kan, daripada semuanya bisa mati kan, dampaknya juga besar. Oke. Satu karakter di film ini yang jadi highlight juga selain Kamala itu tadi udah dibilang sama Helmi, Park Seo Joon. Park Seo Joon, iya. Ini juga karakter yang ada di The Marvels ditunggu-tunggu. Pencinta drakor pasti nungguin dia dan akhirnya kita melihat ketampanan Park Seo Joon dan keanehannya di film The Marvels. Menurut kalian gimana? Kemarin kita ketemu langsung ya? Iya. Tapi Park Seo Joon tetangga itu Rafael, halah bukan. Kalau menurut lo gimana tuh? Kalau Park Seo Joon ada di film The Marvels ini tuh worth it apa enggak dari segi peran sama karakternya? Kalau dari segi pembawaan dia ya hitungannya fresh ya. Kayak kita tuh udah dibawa ke konflik ribet antara 3 Marvel sama Nick Fury. Tiba-tiba datang ke planet baru yang di planetnya itu harus nyanyi-nyanyi kan. Itu fresh. Cuman yang gue sayangkan itu adalah dampak dari adegannya di planet Aladna. Nggak begitu nggak begitu pengaruh, apalagi bukan nggak begitu pengaruh, nggak begitu dieksplor afternya gitu kan. Kalau di film itu dilihatin Aladna itu kan kayak diserang sama si Dar-Ben, terus habis diserang mereka kabur, si The Marvels-nya pada kabur, pada jump ke planet lain. Nah pas jump itu tuh kayak di skip gitu reaksi mereka tuh, padahal kan si Captain Marvel nikah sama si Park Seo Joon, sama si Prince, harusnya ada reaksi gitu kalau ngelihat planet si suaminya dihancurkan. Dan kita nggak tahu afternya tuh apa, apakah dia selamat apa hancur, enggak, kita nggak tahu. Cuman penampilannya si Park Seo Joon ya ngebawa angin segar untuk film itu gitu kalau menurut gua. Iya. Kayak gua ngelihat Obi di Loki. Oh iya. Seger banget kan, fresh nih, ada karakter baru yang mewarnai. Ngasih warna baru. Lu Mi Sama sih, cuma lebih ke karakternya. Kalau Park Seo Joon menurut gua justru kayak kurang dieksplor juga nggak sih. Kayak dialognya dikit banget. Iya. Ribet soalnya dialog. Kebanyakan nyanyi. Dan setahu gua itu adegan yang di planet musikal itu, si planet Aladna itu katanya sih ada yang potong. Harusnya lebih panjang. Harusnya lebih panjang lagi ya. Wah, itu planet aneh banget sih. Datang semuanya nyanyi, tapi lucu. Itu planet yang ya gue bakal inget terus tuh planet, karena emang disambutnya aja udah harus nyanyi kan. Dan dia taunya bahasa lagu gitu, pakai nada gitu, pakai melodi. Oke. Tadi lu bilang rating lu berdua kan sama ya, 3 lah ya, 3/5 ya berarti ya kalau dikincir ya, 3/5 berarti untuk The Marvels ini. Emang The Marvels ini kekurangannya menurut kalian yang paling menonjol tuh apa? Kekurangannya dulu, yang paling kerasa banget. Kalau gua ini hitungannya nitpick ya, kayak terlalu mendetail atau gimana. Cuman ini sih gambaran kekuatan masing-masing karakternya kayak terlalu random, disesuaikan dengan kebutuhan plot. Satu karakter bisa ini, satu karakter bisa itu, tapi kita tuh sebagai penonton nggak begitu ngerti sistem kekuatan mereka kayak gimana. Tahu-tahu ini bisa gini, tahu-tahu ini bisa gitu. Kayak si Monica Rambeau di akhir bisa nyelamatin dengan pakai kekuatan cahayanya digabungin. Itu sistemnya tiba-tiba dijelasin di adegan itu dan tiba-tiba dieksekusi dan berhasil. Padahal kita nggak dikasih lihat sebelumnya tuh harus kayak gimana. Kalau misalnya dibandingin sama proyek sebelumnya, Guardians of the Galaxy misalnya, kita ngelihat si Rocket Raccoon waktu ngelawan si High Evolutionary yang pakai kekuatan gravitasi kan, tiba-tiba si Rocket Raccoon bisa mengalahkan High Evolutionary dengan anti gravitasi isunya. Dan itu udah ditis di adegan awal gitu. Oke. Sedangkan yang ini nggak begitu ketara, dan kayak gue ngomong-ngomong ini kok tiba-tiba bisa kayak gini, tiba-tiba bisa kayak gitu. Terlalu banyak power yang random. Banyak hal-hal yang random, power yang random, jadi mengakibatkan penonton juga masih bertanya-tanya sampai sekarang. Iya, itu powernya apa, untuk apa gitu. Iya, benar. Gue setuju itu. Lu gimana, Mi? Untuk Kalau kekurangan di film Marvel ini? Menurut gue villainnya sih. Iya, Dar-Ben. Kayak kurang ngasih kesan aja. Nggak ada uniqueness-nya gitu. Iya. Terus ya motif dia jadi villain juga, maksudnya sebenarnya solusinya tuh simpel banget, tapi dibikin ribet sama dia. Iya benar, gue setuju tuh. Hal yang sebenarnya simpel tapi dibikin kompleks kan, untuk menerangi hal kan sebenarnya. Bener. Terus apalagi ya? Terlalu didramatisir juga sih si Dar-Ben itu. Terus CGI. Iya, CGI-nya tuh menurut gue kurang lah. Masih jadi PR ya untuk Marvel Studios. Masih bagusan Loki season 2.
Apalagi Malah film bagusan series ya. film ini budgetnya kan 278 juta dolar. Hampir 2 kali lipatnya Loki. Loki Oh, iya? season Iya. 2. Oh gila, Tapi masih aja ya tapi ada Produknya PR terus ya. gitu. Nah itu sih sebenarnya yang gua highlight dari pendapat kalian tuh film The Marvels ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih membekas gitu di penontonnya setelah menonton. Jadi kayak misalkan gua setelah nonton The Marvels tuh masih bisa aja itu mempertanyakan kenapa final battle-nya tuh se-anti klimaks itu gitu. Iya, sangat singkat ya. Sangat Singkat banget. singkat dan solusinya juga nggak bisa dibilang solusi juga sih sebenarnya. Ya itu dia pertanyaan-pertanyaan penonton kayak gua mungkin yang itu yang buat gua menilai The Marvels tuh nothing special gitu. Karena memang dari segi final battle-nya pun kita masih bertanya-tanya tuh kenapa si Bengal-nya itu tuh bisa hancur sama si Captain Marvel, diapain itu pas di atas itu. Gue nggak terlalu memperhatikan juga gitu. Mungkin ada yang tahu ya teman-teman, bisa dijelasin juga. Oke, berarti itu tadi kita bahas tentang kekurangan. Sekarang kan kalau 3/5 nggak afdol kalau kita nggak bahas tentang kelebihannya dari film ini. Pasti ada dong ya, walaupun banyak kekurangan, pasti ada nih kelebihan yang menonjol. Menurut lu, Dri, dari lu dulu, Ren. Kalau kelebihan ya itu sih dinamika ketiga karakter utamanya. Apalagi Pas switch gitu ya, bagus ya? pas latihan. Latihan. Pas fun and games di pertengahan film sebelum ke konflik besarnya, ngelihat interaksi antara Monica, Kamala sama si Carol yang bukan jadi superhero, tapi yang kayak lagi latihan aja gitu. Gue seneng sih ngelihat interaksi mereka bertiga. Itu bikin gue ngelihat oh ternyata MCU itu masih ada fun-nya gitu. Nggak melulu serius. Kan gue nonton Loki, anjir banyak banget momen serius. Puyeng, gue nonton Loki Sama, makin puyeng gue. Cuman ada ini sih, ada satu hal yang gua nggak begitu suka dari Loki di bawah di The Marvel, yaitu banyak istilah-istilah science fiction yang bikin gua pusing. Gua di Loki banyak anjir istilah-istilah yang Aura temporal bla bla bla. ini istilah baru. Ya masukin Obi istilah tuh, Obi baru. biasanya ngomong gitu kan. Bingung kan? Nah sekarang di The Marvel ada Monica Rambeau yang kerjaannya ngasih eksposisi tentang istilah-istilah saintifik yang ini apaan anjir, gue gak ngerti banget. Kayak gitu sih. Tapi meskipun begitu dengan dengan banyaknya warna baru termasuk dari planet Aladna, terus dari interaksi sama sistem fighting-nya yang bisa pindah-pindah tempat itu itu menarik. sesuatu yang baru sih. Itu gue suka banget di The Marvels. Sama, lu juga gitu. Gue kurang lebih sama satu lagi ini keluarganya Kamala. Oh iya sih. Dia tuh awal-awal nonton tuh kirain gue bakal ya muncul pas di yang adegan di rumahnya si Kamala itu doang. Taunya kan ternyata punya perannya lumayan besar kan sampai akhir filmnya ada. Jadi ya bukan karakter sampingan doang. Iya, impact-nya sampai akhir ya, gitu. Sampai mereka juga terancam kan hidupnya kan. Tapi fair nggak kalau gue bisa bilang, dari tadi kan lu udah berapa kali berstatement kalau film ini kan ya lu suka banget sama karakter yang dibawakan Kamala kan gitu di film ini nih Mas Marvel. Fair nggak kalau gue bilang film ini tuh digendong sama Miss Marvel? Nah, digendong. Jadi visualnya, kita ngelihat kristal-kristalnya, itu yang menarik ada di Miss Marvel kalau menurut gue ya. Ketika gue ngebahas tentang si Monica Rambeau sama si Carol Danvers, ya udah aja gitu. Kalau nggak ada warna dari si Miss Marvel ini, film ini bakalan monoton banget menurut gue. Mungkin bisa jadi ya. Cuman kalau istilahnya digendong, nggak, kalau menurut gue pribadi sepenuhnya ya? nggak sepenuhnya, apalagi momen emosionalnya tuh dijadiin konflik utamanya tuh ada di dilemanya si Captain Marvel yang di bumi itu dilihat kayak superhero tangguh, sempurna, penyelamat, tapi di dalam diri Captain Marvel sendiri ngerasa kalau dia tuh punya dosa besar ke bangsa Kree yang dihancurin si Supreme Intelligence-nya. Itu dilema yang menurut gua ngebawa plot film terus berkembang ke depannya. Oke, atau gini, berarti gua ganti. Kalau gitu Miss Marvel ini berperan penting untuk membuat penonton jadi lebih enjoy nontonnya. Setuju banget. Iya. Karena kalau nggak ada dia, full serius. Iya. Full karena kalau Iya kan? si Miss Marvel-nya sendiri juga nggak bakal menarik filmnya kalau menurut gua. Iya, Tetap butuh Carol sama Monica. Ya, Penyeimbangnya. Tapi benar sih kalau misalnya Carol-nya si Kamala Khan-nya nggak ada, interaksi antara Monica sama si Captain Marvel tuh bakal Flat awkward gitu loh. Iya, Yang bener-bener. satu merasa bersalah, Dan yang kita- satu menuntut. Bener-bener, dan kita sebagai penonton pun ya dibawa jokes-jokesnya orang-orang muslim gitu ya. Relate. Relate kan Relate, dari ya. keluarganya Kamala yang pas dia keluar angkasa bilang Zikir lagi. zikir, subhanallah. Pas dia Diaminin sama Nick Fury ya kan. Iya. Kamunya juga amin orang Amerika, amin Amin, lucu gitu. sih.
amen gitu. Zikir terus pas udah mau turun di la ilaha illallah kayak mau jatuh pesawat gitu. Lucu banget sih. Maksudnya kita kan ya mungkin sebagai orang muslim relate kali ya. Iya, gitu. Dan itu tepat sih. Walaupun memang itu membawa unsur agama tapi Marvel Studios kali ini tepat banget untuk menyisipkan jokes-jokes seperti itu. Masih bisa lah gitu ya kita terima dengan baik. Nggak dipaksakan lah, nggak terkesan dipaksakan. Ya makanya kalau menurut gua tuh elemen yang ada di serial Miss Marvel tuh kebawa banget ke film ini. Which is good ya, elemen yang dari enjoy banget makanya kita nontonnya kan gitu. Dan mungkin ya itu PR-nya Marvel Studios, mungkin dari Helmi tadi bilang CGI-nya mungkin ya harus diekspor lagi, harus di-improve lagi lah. Sama ini sih kalau gue mau nambahin PR-nya Marvel itu yang sebenarnya gue tadi udah singgung, nggak ada ngasih kesan unik dari villainnya. Bayangin aja nih di The Marvels, kalau misalnya Darben diganti sama villain MCU lainnya, pasti filmnya masih bisa gitu, masih bisa berjalan. Itu nandain kalau Darben itu nggak ada sesuatu yang beda. Misalnya Darben diganti sama Ronan, plotnya bakal tetap sama. Darben diganti sama Malekith yang mungkin misalnya dibayangin kalau bangsanya Malekith yang dihancurin sama si Captain Marvel, plotnya masih bisa sama gitu, nggak akan berubah. Jadi itu tuh ngegambarin kalau villain di The Marvels itu ya repetitif lah, kayak nggak ada yang wow gitu. Jadi villainnya harus di workshop biar kedepannya lebih bagus. Walaupun diganti sama misalnya sama Malekith pun tetap plotnya sama harusnya. Berarti ada something wrong nih. Ya nggak ada yang beda gitu. Di perkembangan karakter villainnya si Darben ini ya. Nah, kita udah dapat nih kekurangan sama kelebihan tadi ya. Kurangannya ada bermacam-macam, materi CGI segala macam, dan kelebihannya tetap aja film ini bisa ditonton dan enjoy banget kita nontonnya. Lucu, jokesnya masuk semua, nggak ada yang cringe sampai sejauh ini ya. Dan sampai sekarang masih membekas gitu, jokes-jokesnya kita masih bisa ingat, filmnya masih memorable ya, masalah tentang fun-nya ini. Tapi, kalau kita ngomongin tentang film-film MCU, kayaknya kita harus ngomongin tentang agenda nih, Ren. Menurut lo? Karena ini adalah film MCU dan film superhero, apalagi sekarang ya, udah marak banget agenda-agenda dari Disney. Entah itu film Disney, entah dari production Disney atau production lainnya, banyak lah agenda-agenda yang udah kita temui gitu. Nah, kalau di film The Marvels ini kalian menemukan agenda-agenda tertentu? Atau menurut lo ini secara natural nggak kelihatan? Secara halus ada, tapi nggak ketara gitu. Yang gue kaget gitu. Awalnya gue mikir ini The Marvels bakal bener-bener mengusung woman empowerment yang itu over the top kayak Captain Marvel, gak terasa natural. Sedangkan pas gue nonton, wah anjir ini ya flat-flat aja gitu, nggak terlalu top. Apalagi gue senengnya tuh di film ini kita diliatin kalau Captain Marvel tuh punya kelemahan dan nggak terlalu menjahatkan pihak laki-laki gitu. Nggak menyalahkan kayak kalau di Captain Marvel kesannya si karakter Jude Law jahat banget gitu. Emang jahat sih, cuman kayak OP ceweknya, cowoknya jahat. Sedangkan kalau di sini enggak gitu. Kalahnya gampang banget kan. Kalahnya gampang banget. Enggak kayak kalau kata Taylor Swift tuh enggak kayak fuck the patriarchy gitu kan. Enggak gitu banget lah. Enggak gitu banget lah ya. Masih bisa diterima. Smooth lah kalau versi gua ya. Enggak tahu kalau versi lu. Kan sebelum itu gua menganggap film ini, apalagi gua ngeliat trailernya gitu ya, gua udah berekspektasi film ini tuh bakalan jadi film woman empowerment, apalagi cewek banget. Apalagi ceweknya 3. Villainnya cewek juga. Wah, ini udah film woman empowerment yang bakalan ketara banget. Tapi pas ngeliat, bener, nggak selebay itu kok. Masih aman. Lu gimana, Mi? Aman sih. Aman ya? Gue nggak ngerasa terlalu didoktrin banget. Iya, bener, itu bener. Bahasanya mungkin itu ya. Kita sebagai penonton nggak doktrin dan nggak terlalu kayak nggak ngerasa didoktrin gitu sama agenda-agenda yang disisipin di situ. Bagus. Begitu. Jadi rata-rata kan kalau kita tahu kan film-film kayak Wonder Woman yang overpower semuanya bisa dilakukan dengan satu tangan, dunia milik saya gitu. Kan nggak selebay itu juga gitu ya. Tapi The Marvels masih nggak banyak nggak banyak dialog doktrin ya. Maksudnya nggak ada dialog yang di luar konteks yang sebenarnya nggak nyambung sama film tersebut gitu ya. Masih aman aja ya masalah agenda ya. Oke. Oh gitu, kita udah ngebahas tentang agenda, ngebahas kekurangan kelebihan, karakter, terus kita udah ngebahas juga ekspektasi sebelum nonton. Sekarang kita bahas tentang after credit, boleh nggak sih? Boleh kita lah ya. Bahasanya udah... After credit, ini terakhir nih, kita bahasan tentang film, kita bahas tentang after creditnya. Berarti ada 1 apa 2 ya? Hitungannya 1 sih. Hitungannya 1 ya tetap ya. Ada 1 after credit di The Marvels yang ngetis project selanjutnya, dan ini karakter yang bisa dibilang udah banyak yang nunggu-nunggu dan nggak ada yang berekspektasi karakter ini akan keluar di after creditnya, yaitu karakter Beast dari X-Men. Tapi entah dari universe yang mana. Gua nggak tahu deh itu dari universe yang mana, dan itu kayaknya CGI ya, Ren, masih CGI ya. Ya
Bisa jadi gabungan setengah praktikal, nggak full make up, tapi ya ditambahin. Soalnya nggak sekaku versi jadulnya kan itu yang meranin Beast-nya bukan yang versi mudanya kan, Iya, yang versi tua siapa sih namanya? Gue lupa pokoknya itu Beast yang Kingsley di Grammer lah. Kelsey Grammer. Kelsey yang Grammer di X-Men versi The tua. Last Stand. Oke. Nggak mirip sama versi di Last Stand, cuman kelihatan gitu ini tuh versi tuanya. Oke, berarti ini ekspektasi kalian gimana sama Beast ini? Gimana? Ini udah Karakternya? fix nyambung ke Deadpool Deadpool 3 sih. Nah, ini menarik nih, nyambung ke Deadpool 3. Which is kita bahas tentang mutan-mutan nih kan. Yoi. Udah nyasar ke mutan nih sekarang nih, dari pembahasan multiverse, ini udah pembahasan ke mutan-mutan yang udah muncul gitu. Terus lu excited nggak sama after credit ini? Apa mungkin lu berprasangka negatif sama after credit ini? Enggak. Gue tuh sebenarnya sebelum nonton udah tahu. Lu Gue iya. baca udah Daniel sempet RPK ya? Sebenarnya juga kayaknya kalau emang teman-teman yang nonton ini dan denger ini ngulik ya udah tahu sebenarnya. Ada leaks-nya ya? Ada leaks-nya. Ada leaks. Untung gua nggak kena. Gak usah itu yang si Kamala ketemu Kate Bishop juga itu gue udah baca. Udah sih. baca. Ya, udah Dia ada. ngulik soalnya, Ren. Jadi Tapi gimana? Tapi sebenarnya dengan Reaksi kayak lo? gitu lebih bikin tertarik buat nonton The Marvel sih. oke. Oh, lewat leaks itu. Iya. Tapi reaksi setelah menonton leaks-nya gimana? Setelah menonton filmnya, oh ternyata benar ada Beast sama Kate Bishop. Lu seneng apa? Seneng sih. Oh, seneng seneng. gue berarti ya emang bener gitu. Siapa sih yang nyangka nonton The Marvel lu bakal kena leak buat Deadpool? Karena kan dua karakter itu kan gak nyambung sama banget. sekali. Beda. Iya kan? Bisa Malah dia jadi profesor lagi di situ ya. Aduh. Tapi dibandingin yang Avengers gue lebih menanti-nanti. Sama kisah sih itu. Gue malah Deadpool 3. hampir tidak begitu peduli dengan kisahnya yang Avengers cuy. Apalagi pas udah ditis dia kan si Miss Marvel ceritanya berperan bagaikan Nick Fury, ngerekrut Kate Bishop. Udah ngerekrut Kate Bishop, dia bilang nanti kita bisa ngerekrut anaknya Ant-Man. Gua nggak peduli. Anak Ant-Man di filmnya Anak udah jelek waktu itu. yang actingnya datar Casey. banget anjir Casey. Casey. Kenapa dia ngetisnya? Kita akan mencari anaknya. Kenapa anaknya Thor kayak gitu ya? Itu Benar, penasaran kan? Penasaran gua Lu anaknya penasaran. Thor kayak anaknya Ant-Man. Gua nggak peduli. Bodo amat. Gua. Tapi gue suka sih itu yang pas si Kamala ngajakin Kate Bishop karena kan jadi tribute ke Iron Man pertama kan yang Oh, iya, pas iya, post iya, creditnya iya, iya. Nick Fury ketemu sama Iron Man kan si Tony Di Stark. gelap gitu Di gelap. tiba-tiba. Makanya itu menurut gue tuh harusnya jadi end credits tau. Jadi dua gitu, end credit sama post credit. Tapi Iya mah sih. ending sama after credit kan itu kan. Makanya jadinya after creditnya dihitungnya satu kan. Tapi after credit yang untungnya keangkat pas after creditnya Beast itu siapa si Beast-nya nyebut nama Charles. Itu yang bikin penasaran nih. Charles yang mana nih? Ya, puyeng sih itu sih. McAvoy Benar. atau Patrick Stewart? Iya. Masih tidak tahu. Bisa Sama bisa satu mana? lagi. Apa? Binary berarti mutan. entahlah, Maria Rambo. itu. Karena di markas X-Men. Iya sih. Iya. Oke, ngebahas tentang after credit dari The Marvels, gua pengen tanya 3 mutan yang paling lu tunggu-tunggu nantinya di project MCU. MCU ya. Dari gua dulu kali ya. Boleh. Kalau gua sih nggak usah panjang lebar ya. Yang pertama gua nunggu banget Deadpool. Deadpool pastinya one of my favorite karakter di MCU. Itu yang pertama pasti Deadpool dulu. Lu pengen Deadpool-nya gimana? Ketemu siapa atau Ya pasti di Deadpool 3 dong, udah pasti sama Wolverine pastinya kan. Yang kedua, gua nunggu banget performance-nya si Jean Grey balik lagi. Jean Grey yang mana nih? Jean Grey-nya pasti Sophie Turner. Yoi, Sophie Turner, Sansa. Sansa Stark. Karena gue suka banget, mungkin kalau dia ketemu Captain Marvel seru kali ya. Iya sih. Iya Sama-sama kan? OP itu. OP tuh dua-duanya, dan sama-sama meteor tuh dua-duanya kalau di langit kan. Berapi-api. Terus yang terakhir gue nungguin juga si siapa namanya? Cyclops gue suka banget dari dulu gue baca komik tentang Cyclops doang tuh. Jadi gue Berwibawa kan dia. Berwibawa. Sayangnya di film yang sebelum-sebelumnya nggak pernah diliatin sisi berwibawanya. Sisi wibawa itu nggak berarti sisi yang tengilnya doang diliatin Cyclops-nya. Makanya gue nunggu banget tuh. Kalau lu, Helmi dulu, Helmi. Gue yang pertama udah pasti Wolverine. Wolverine, Sumpah nungguin banget comeback-nya si Comeback-nya Hugh Jackman. Hugh Jackman. Terus kedua Ilyana Rasputin atau enggak Magic. Magic.
si Anya Taylor-Joy. karena gue suka banget sama Anya Taylor-Joy kan, gue juga suka. Gue ngarepin banget dia muncul di MCU, sumpah. Lu tau gak sih Anya Taylor-Joy itu kan tirus ya? Nah, dia operasi lagi buat tirus lagi. Gila gak? Gue baru tahu itu beritanya minggu kemarin atau bulan kemarin gue lupa. Nggak pernah puas. Jadi dia bener kan gini kan? Itu udah gitu emang asli udah gitu. Sama dia ditirusin lagi. Gila. Terus terakhir satu lagi Das. Dia itu Das, oke. Kenapa lu Das nih? Menarik nih. Karena Islam. mutan Islam kayak Kamala Khan, kayak nambahin aja karakter Islam di biar MCU. seru cuy. Tapi emang kekuatannya OP juga sih itu. Badai Si pasir. Islam nggak sih si Moon Knight? Munah enggak, kan dia Yahudi. Oh iya. Dia Yahudi. Dia Yahudi malah ya. Kalau Islam, berarti Das ya tadi ya. Das. Lu Rendra. 3 karakter mutan yang gua tunggu muncul di MCU. Gua tuh dari dulu penasaran banget sama proyeknya Gambit sih. Gambit Yang dari Channing Tatum itu Gagal. udah keren. Fan artnya keren anjir. Bisa ngelempar kartu itu karakter yang bakal unik kalau misalnya Gambit. muncul di Itu MCU. juga pengen sih, tapi tadi gua udah terlanjur ya Cyclops. Penasaran itu Gambit. Terus gua pengen juga Mr. Sinister. Mr. Sinister. Itu si Nathaniel Essex sebenarnya udah pernah ditis kan, Iya. Essex Corp. Pengen ngelihat villain yang OP kayak gitu, terus bener-bener pure villain. Nggak ngeliatin kalau dia tuh pengen berbuat baik atau apa gitu. Gue pengen ngelihat Nathaniel Essex di MCU. Oke. Sama satu lagi yang simple, Nightcrawler sih. Biar itu visualnya Teleporter ya. kalau teleporter di bawah sama MCU bakal keren sih itu. Gue penasaran. Oke, menarik. Tapi tergantung CGI-nya. Tergantung CGI-nya sih. Lu nggak nungguin Jennifer Lawrence? Jennifer Lagi. Ago udah. Terakhir gue ngeliat Mistik. di Dark Phoenix, dia mau ganti X-Men jadi X-Woman tuh. Semuanya Enggak, perempuan ya. Enggak. Ya udah, kalau gitu tadi apa, Ren? Tadi Yang pertama, Gambit, Sinister, Mr. Sinister, sama Sinister. Nightcrawler. sama Nightcrawler. Oke. Nggak ada yang Profesor X ya? Udah nggak ada. keseringan. Udah nggak jadi sering dibunuh ya? sama Udah mati itu satu. Siapa tahu kan makanya multiverse kan masih ada Masih ya, guys. ada sih pasti. Bisa jadi masih ada yang lain-lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Rendra dan juga Helmi. Thank you juga. Sudah ngobrol-ngobrol sekaligus gibah. Nggak gibah juga sih, ini namanya membahas ya tentang Berteori perspektif juga. kita berteori mengenai film yang baru aja tayang yaitu The Marvels. Nah, pertanyaan gua, kalian semua yang udah nonton The Marvels atau yang belum nonton, tulis ekspektasi dan juga review kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng, kita sharing-sharing bareng. So, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat juga. selalu Helmi Thank you, dan thank juga Rendra. Kita akan bertemu di podcast berikutnya. Nandika pamit, Rendra pamit, dan Helmi pamit. Thank you. See you guys. Peace Bye-bye. out.